Lagi tuh udah segitu tuh airnya, dikit lagi jembatannya tenggelam. Yuk kita nyebrang dulu, untung bisa ya tuh, kalian bisa lihat tuh. Saya di sini dipakein latihan motor cross nih coy. Nih saya spill aja sedikit. Kita mau ngelewatin jembatan yang estetik, ada jeep tour, trekking, hiking, karaoke, mancing atau fishing. Kita sekarang kesini naiknya ADV. Nah ini belum ditanami, belum diolah tanahnya. Wah, dikit lagi tuh, udah segitu tuh airnya, dikit lagi jembatannya tenggelam. Yuk kita nyebrang dulu, untung bisa ya tuh, kalian bisa lihat tuh, segitu airnya coy. Tuh, tinggi. Tinggi ya. Itu kalau misalkan airnya lebih besar, jembatannya bisa nggak kelihatan. Jadi seakan-akan itu nggak ada tempat penyeberangan. Sekarang kita mau masuk lagi nih guys. Ini kita sudah ada di Slemadeg. Ini daerah Slemadeg Tabanan di utara ya. Tuh. Di sini juga ada sirkuit ya. Biasanya orang di sini dipakein latihan motor cross. Tuh, tanahnya licin coy. Nih, biasanya di sini dipakein latihan motor cross nih coy. Nih saya spill aja sedikit. Tapi kayaknya nih udah lama nggak dipakai nih coy. Atau memang lagi musim hujan ya, jadinya tuh sirkuitnya ketutupan ya, tutupan ini semak. Kalau biasanya sih pas lagi nggak musim hujan nih kelihatan banget nih sirkuitnya. Tuh kalian bisa lihat kan, tuh sini sirkuit nih. Tuh ada ban-ban di sana, tuh ada tempat jumping-jumpingnya. Itu sirkuitnya sampai ke bawah tuh teman-teman, sampai ke bawah itu. Jadi sirkuitnya besar ya. Ini mungkin event-event sekarang lagi agak sedikit untuk motor cross, makanya ini lagi nggak dipakai. Mungkin dipakai di sirkuit lain mungkin. Jadi itu ya sirkuit yang ada di Tabanan motor cross, yang ada di Slemadeg. Sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Ini kemarin jalannya lebih rusak dari ini. Ini udah dicor nih teman-teman. Udah lebih bagus nih. Udah bagus banget lagi malahan. Untuk di kawasan seperti ini kan udah tergolong mulus. Aspal karena ini jalannya tanjakan.
Uh, dari panen penumpang. Set. Ya, kita nyebrang aja, habis itu kita masuk lagi. Cuma camping cuy. Isi pak. Itu kayak mau camping tuh cuy. Ini curam sekali. Curam sekali ya, licin. Terus tuh licin dan curam. Udah hidup 360 nya seng. Kita mau ngelewatin jembatan yang estetik. Ya, nunduk sedikit. Ada bisi. Oke, sip. Kita nggak bisa berhenti ya, kita lanjut aja. Lain kali kita bakal rekam tuh. Ini kebetulan ADV-nya agak meronta-ronta karena memang benar-benar curam. Tes tuh pak. Nah ini lagi satu nih. Kita gaspol. Pegangan seng. Kita gaspol. Itu ya balok kiri ya. Mau turun juga kayaknya. Ini sebenarnya di kiri itu sudah pupuan tuh. Kita mau lanjut lagi lewat sini, lewat jalan pedesaan. Hati aja perjalanannya ya. Pasir.
Asri banget nih desa. Ya, sebentar lagi kita mau tembus nih ke jalan utamanya. Udah lagi dekat. Apakah ada padi? Ya, baru ditanam. Tuh, seperti itu terasering di Pupuan Tabanan. Oke. Sepertinya belok sini, kita pakai feeling aja. Nah, itu belum ada padinya tuh, tapi udah dibajak. Tembus kah guys? Bim salah bim, tembus ternyata, mantap. Oke, di jam 11:05 kita sudah ada di jalur utamanya Pupuan ya. Ini kita sekarang mau langsung lanjut ke Buleleng Komuteran. Mungkin kalian yang sudah sering ke Pupuan udah nggak asing sama jalan ini ya. Ini jalan memang jalan utama. Mungkin kalian nggak asing lewat sini. Jalan aspalnya tuh mulus sekali kalau di Pupuan. Jadi kalau kalian yang dari Gilimanuk, yang berangkat dari Jawa mau ke Denpasar dari Gilimanuk, kalian bisa lewatin jalan ini. Ini jalannya bersih, aspalnya halus, mantap lah. Yang suka riding boleh, ini saya rekomen jalurnya. Di depan semakin gelap tuh cuy. Kita lanjut lagi cuy. Tadi kita sempat ngeres dulu sebentar. Tadi sempat hujan sedikit, tapi lumayan cukup deras. Makanya tadi kita ngeres dulu sambil berteduh. Ini monyet. Maksudnya sebenarnya tempat kita ngeres tuh bukan checkpoint 2. Tempat kita ngeres ya karena memang pengen berseduh aja gara-gara hujan. Sekarang checkpoint 2 kita di tempat ngopi coy. Hujannya turun lagi coy. Jadi kita mau lanjut aja dulu sampai di checkpoint 2. Mungkin kalau videonya agak rada-rada basah, mohon maaf ya. Ini soalnya hujannya lumayan cukup deras. Tapi tadi saya juga konfirmasi sama, kebetulan ada teman di tempat finish kita di checkpoint juga, bukan checkpoint sih, finish.
sahabat Betisti, kita di pemutaran itu terang beneran, nggak ada hujan sama sekali. Mungkin di jalur ini aja yang hujannya. Semoga. Sebelumnya juga saya belum pernah ke sana, ini pertama kali saya ke daerah yang tempat tenis yang kita tuju. Jadi seperti apa tempatnya saya juga belum tahu. Jadi semoga bagus ya tempatnya. Tuh, di sana itu cerah coy. Di sini ini nggak hujan. Tuh awannya gelap banget, pekat banget. Tumben loh, ini biasanya saya riding kalau agak lumayan jauh, biarpun itu nggak musim hujan, biasanya saya pakai baju ganti. Ini malah tumben pas di musim hujan nggak kepikiran pakai baju ganti. Tapi checkpoint kita yang kedua udah mau nyampe. Di checkpoint kita yang kedua ada di Kampung Kopi Camp. Ini ada di Kukuan ya. Ini jalan masuknya seperti ini. Sebenarnya mobil juga bisa masuk cuy. Aman kok jalannya. Nanti kalau kalian kesini naik mobil, biasanya ada petugasnya dari Kampung Kopi itu yang membantu untuk mengarahkan mobilnya. Jadi kalau kalian mau masuk, ada mobil dari arah berlawanan itu di stop dulu. Atau kalian yang dulu ngalah duluan gitu, buat yang di dalam itu keluar gitu. Jadi kalau kalian bawa mobil, usahakan kalian kontak dulu pihak Kampung Kopinya. Kalian bisa lihat di IG-nya atau di Google. Nah ini kondisi saat hujan itu seperti ini, agak rawan sebenarnya naik motor. Tapi kita udah jadwalkan ke sini ya, mau nggak mau kita ke sini sambil kita ngeres juga kan. Ini lagi hujan, kita berteduh. Jalan tengahnya ini jadi sungai cuy. Tenang ya. Ya kita agak terabas sedikit. Ini cukup licin ya. Tapi syukurnya betonnya tuh ada garis-garisnya tuh, jadi agak ada gripnya lah. Ini juga kebetulan untuk motor ADV itu bannya dual purpose, jadi kita agak lebih sedikit nge-grip motornya. Pelan-pelan aja ya, karena kita bawa izin negara di belakang, jadi kalau jatuh kan lucu ya, jatuh berdua. Soalnya kontur tanah di Tabanan ini memang terkenal agak licin coy. Jadi kalau kalian mau naik motor-motor tinggi seperti trail, contohnya kayak CRF 150, WR 155 atau KLX tuh jelas-jelas aman, sangat-sangat aman. Mau ngebut pun di sini di jalan seperti ini nggak masalah. Ya syukurnya ini berair ya. Kalau nggak berair mungkin lebih licin, karena bannya tuh kena tanah yang lengket itu loh, jadi bisa aja tambah licin sebenarnya. Tapi kalau dengan adanya air mengalir seperti itu lebih aman sih menurut saya. Ini juga kayaknya jalannya sudah ditambah-tambah dengan kerikil-kerikil gini. Sayang, kayaknya kamu harus turun deh sayang. Ini kalau dilanjutin berdua kayaknya natap. Turun dulu. Ya. Tuh, seperti itu jalannya kalau musim hujan. Tuh. Sengkunya turun. Tapi kalau riding ada jalur gitu kurang seru cuy.
Jadi harus ada lah sedikit tidaknya. Nah ini tempatnya sudah sampai, Kampung Kopi Cat. Kita parkir di sini saja. Semoga jelas ya di kamera. Nah seperti ini Kampung Kopi Cat. Itu di sana juga ada kabin, ada tempat ngecamp juga. Ini bisa kalian sewa di sini atau kalian bisa bawa sendiri untuk tendanya. Nah jadi seperti ini coy. Tuh di sini juga ada untuk bermainnya, ada jeep tour, trekking, hiking, karaoke, mancing atau fishing, ada outbound. Jadi kalian untuk yang bergrup atau acara kantor bisa menggelar acaranya di sini ya. Jadi itu sebenarnya view-nya tuh Gunung Batu Karu ya coy, yang terletak di Kabupaten Tabanan. Cuma ini lagi hujan, jadi gunungnya nggak kelihatan. Lagi mendung, kabut juga di sebelah sana. Itu gunungnya tuh membentang dari sana coy, step ke situ. Cuma ini benar-benar nggak kelihatan, kabutnya tuh lagi, awannya lagi nutupin gunungnya. Jadi kalian kalau mau ke sini, kalian bisa nyewa tenda seperti itu yang kecil, itu yang besar seperti itu. Atau kalian bawa mobil sendiri juga bisa, mobil camper van. Kalian juga bisa, kalau bawa mobil biasanya di sana, di bagian sana. Kalau kalian yang nggak mau pakai tenda, kalian juga bisa nyewa cabinnya tuh. Nah, seperti itu. Dan yang baru tuh sebelah sana. Sebelah sana yang baru. Jadi seperti itu ya untuk tempat hidden gem ngopi sambil ngecamp di daerah Tabanan, Bali. Itu ada ayunan juga teringat masa kecil ya. Kalau malam-malam kalian juga bisa nyalain api unggun sebelah sana. Kalau lapar juga bisa langsung makan di sana. Bisa kalian pesan-pesan makanan di sana. Tempatnya nih estetik banget coy. Tuh. Sebenarnya kita belum mau makan, cuma kita karena ini situasinya hujan, pesan mie kan enak ya, mie kuah. Ini mie-nya coy. Tempatnya estetik banget. Gelasnya juga. Ini saya pesannya teh jahe.
Ini sekarang kita udah selesai dari Kampung Kopi di checkpoint kedua. Sekarang kita mau lanjut ke tempat finish. Ini kalau kalian mau parkir mobil nih sebelah sini coy. Makanya kalau kalian mau keluar, usahain kalian tuh cari petugasnya yang di Kampung Kopi. Kalian konfirmasi kalian mau keluar. Nanti di depan bakal ada yang jaga supaya mobil yang dari berlawanan itu belum masuk. Jadi untuk masuk dan keluarnya tuh harus gantian coy. Ini tempat seperti Kampung Kopi ini rekomen sih untuk kalian menghabiskan malam tahun baru mungkin sama keluarga, bergrup gitu. Kalian buat acara di sini itu rekomen sih. Dan usahain kesini tuh pakai mobil yang agak tinggi ya, kayak SUV gitu. Tapi tadi dari staff di Kampung Kopi saya sempat nanya, ini untuk kedepannya jalannya bakal diperbaiki coy, mungkin dalam waktu dekat ya. Tapi kalau untuk update sekarang ya seperti ini kondisi jalan menuju Kampung Kopinya. Ini mohon maaf kalau kameranya agak ke bawah karena saya juga harus ngelihat jalan yang bergelombang pelan-pelan ya. Oke. Sebenarnya jalan masuknya tuh nggak begitu jauh, cuma ya karena saya pelan-pelan dalam keadaan kondisi jalan yang seperti ini, jadi agak lama nyampe ini. Pak, ini ngomong-ngomong juga cuaca sudah bersahabat, sudah mulai terang. Kayaknya kita lanjut lagi. Tadi kita agak lumayan lama sih di Kampung Kopinya, kurang lebih sejaman. Sekarang kita lanjut ke poin finish kita, ke daerah pemutaran ya, Buleleng, Bali Barat. Sebenarnya di sini banyak ada jalan-jalan tembusan tuh. Jadi karena saya sekarang bawa motornya ADP, kita menumpungnya jalur yang umum aja. Kalau jalur yang tembusan yang nggak ada di map itu agak sedikit ekstrim sih jalannya. Saya rekomendasikan pakai trail ya. Semoga cuaca di Bali Barat nggak hujan lagi. Karena ini waktu juga sekarang kan jam 1:17. Jadi perkiraan perjalanan kurang lebih lagi 1 jam 20 menit dari Kampung Kopi dengan menggunakan sepeda motor ya tentunya. Jadi semoga nggak ada halangan, nggak ada hujan dan apapun itu di jalan, semoga kita aman. Di daerah sini juga ada tempat bagus, itu waterfall ya. Tapi untuk sekarang kita nggak mampir ke sana dulu karena waktu juga mepet, dan kalau musim hujan seperti ini kan kayaknya kurang rekomen dah untuk kita ke waterfall, karena kita nggak tahu juga kan kondisi di sana airnya lagi besar. Jadi untuk ke waterfallnya kita skip dulu. Mungkin nanti untuk di konten selanjutnya kita akan buat menuju ke waterfallnya. Itu nama waterfallnya di sini air terjun Belamantung. Kalau kalian mau lihat di maps, kalian bisa cari air terjun Belamantung. Itu di lokasi ada 4 air terjun, jadi terpisah-pisah, 4 itu terpisah-pisah. Nanti nextnya saya akan buatin konten ke air terjun ini. Nah ini masuknya lewat sini cuy, objek wisata air terjun itu masuknya tuh lewat sana yang tadi. Jadi patokannya tuh dealer Yamaha ya kalau kalian mau ke sana. Karena kalau kalian langsung lihat pin mapnya air terjun itu kadang kalian bisa diarahin muter. Jadi kalau bisa kalian itu ngepinnya tuh di maps itu cari dealer Yamaha yang di tadi saya kasih tahu. Marketnya cerah sih di Bali Barat. Sedikit informasi, jadi kalian kalau mau ke daerah Jembrane atau tepatnya di Pekutatan,
dan kalian pengen pergi ke objek wisata Bunut Bolong, kalian bisa lurus lewat sini. Itu tembusnya ke Bunut Bolong. Tapi karena tujuan kita ke Bali Barat, kita belok kanan. Jadi dari Tujuan itu bisa nembus ya ke daerah Jembrana atau tepatnya di objek wisata Bunut Bolong. Kalian juga kalau belok ke kiri ini sebenarnya ini jalannya nembus tuh, namanya itu kalau kalian bisa search di Google itu ada Bendungan Kitab. Itu bendungan yang cukup terkenal juga di daerah Bali Barat. Itu view-nya juga asik di sana. Kalau kalian mau riding bisa lah mampir ke Bendungan Kitab. Karena saya pernah sekali doang ke sana, jadi agak-agak lupa ingat jalannya. Karena saya datangnya dari barat ke timur. Kalau kalian masuk di jalan yang tadi, itu jadinya terbalik dari timur ke barat gitu. Jadi kalau masuknya dari timur ke barat itu kadang agak membingungkan ya. Kalau jalannya dibalik seperti itu. Karena saya juga ke sana baru sekali doang. Oke teman-teman, bentar lagi kita mau nyampe di lokasi finish, di lokasi tujuan. Tuh tanda-tandanya tuh, kalau kalian bisa lihat. Perbukitannya udah mulai kelihatan. Semoga kelihatan ya di kamera. View perbukitan Bali Barat. Tuh udah mulai mendekati perbukitannya coy. View perbukitan Bali Barat. Sayang sebagian ketutup sama awan ya tuh. Kayak di atas tuh lagi hujan deh. Semoga di lokasi tujuan kita nggak kehujanan ya. Di sini juga banyak dagang-dagang nih teman-teman. Kalian kalau mau belanja dulu, ke rumah makan Bu Ayu nih jual ikan bakar juga ada. View perbukitannya. Di sini juga banyak ada orang jualan anggur ya, anggur, mangga. Soalnya di sini banyak yang petani itu nanamnya tuh anggur. Jadi kalian kalau mau ke Bali Barat jangan lupa beli oleh-oleh anggur begitu. Sangat keluarga di rumah. Jadi di sini ada yang namanya Purapulaki. Tadi hujan guys, kita mampir ke tempat teman dulu. Kebetulan di sini dia ada villa. Kasih Pak. Nih. Coba sekarang kita mau mampir ke tujuan finish. Paling kita cuma sekedar lewat aja karena sekarang memang jamnya sudah jam 5 coy. Sekedar tahu tempatnya aja. Soalnya juga tadi kebetulan saya lewat pas hujan itu banyak sekali ada monyet di sana, gerombolan monyet. Itu kayaknya kalau naik motor nggak tahu ya bahaya apa enggak. Jadi itu benar-benar takut kita untuk masuknya. Udah hujan banyak monyet lagi kan. Jadi sekarang coba kita mau intip sedikit. Apakah sudah aman apa belum? Dari ini sebenarnya VWS perbukitannya itu. Semoga aman ya, gerombolan monyetnya semoga udah hilang ya. Maunya foto-foto sih di sana. Sudah hilang monyetnya nih di sini. Coba kita mau foto di sini. Foto sama video udah selesai. Kita sekarang mau lanjut dulu masuk ke dalam. Semoga aman ya. Ini jalannya soalnya agak rusak. Takut natap sih soalnya kita naik motor metik kan. Soalnya juga di sini bebatuannya agak tajam ya.
Semoga aman nih. Pokoknya di sini posisinya lagi goncengan. Jadi motor kan agak berat jadinya. Ini juga posisi sekarang lagi hujan. Mohon maaf kalau kameranya nanti terkena cipratan air dan jadi blur ya. Juga banyak ditaruh bekas-bekas puing-puing. Jadi agak takut sih. Takutnya nanti ada paku kan. Terus soalnya perjalanan dari sini ke Denpasar itu kurang lebih memakan waktu 4 jam ya. Belum lagi nanti mampir-mampir ya kan. Aduh, tuh kalian dengar tuh natap. Jadi saran saya untuk kesini kalau bisa naik motor trail ya. Kalau bisa kesini naik trail ya. Kita sekarang kesini naiknya ADV. Semoga aman, monyetnya belum datang. Kita bisa tepat waktu, artinya sebelum gelap kita sudah keluar dari sini ya. Seng, bisa turun, Seng? Ya, kita terabas sedikit naik ADV ya. Sengku tercinta, kita suruh turun dulu. Agak hujan, semoga kameranya nggak blur ya. Mesin motornya udah agak bau coy. Semoga aman ya sampai rumah ya. Nanti kita sampai rumah emang jadwalnya mau servis sih rencana. Ini bentar lagi kita mau sampai di garis finish. Oh, mungkin itu dibilang teman saya tadi. Di sini jalannya ada yang konek-konek. Sapu aja sebenarnya takut saya nih, monyet. Kita pelan-pelan aja coy ya. Soalnya bau dari CVT-nya tuh udah kecium ya. Soalnya kita pulang nih, licin coy, licin. Oh. Kita pulang tuh, masih butuh waktu 4 jam kita pulang ini. Soalnya kita udah jauh-jauh ke sini gitu kan, kalau kita nggak sampai tujuan kan nggak enak ya. Jadi kita paksakan lah untuk masuk. Awalnya maunya sendiri ke sini. Nah, ujungnya jadinya berdua biar nggak sendiri kan. Kalau sendiri ya pulangnya nanti malamnya itu. Tapi kalau sendiri bisa aja saya menginap coy sehari di sini semalam. Kayaknya ada bekas-bekas ban kendaraan juga ya. Tuh bisa dilihat nih ada bekas ban, nggak tahu itu ban mobil apa ban motor ya. Cuma kayaknya dari segi gripnya itu besar-besar, kemungkinan mobil seperti Artop kayak gitu kan, Verosa, mobil-mobil tinggi lah lanjut. Nah ini ya, kalau pakai motor tinggi udah main sapu nih coy. Ternyata di sini menurut informasi yang saya dapat dari teman yang di sini,
Ini tuh lapangan tembak coy sebenarnya. Di sini tuh dipergunakan untuk lapangan tembak. Begitu. Tuh, ada orangnya. Mungkin bannya tuh tadi bekas ban mobil ini ya. Tuh kan ada tentara juga. Kita nggak mungkin lah di sini mau piknik. Ternyata tempatnya tuh seperti ini. Oh, wih, sudah ada yang piknik tuh ternyata di sana. Tentara coy yang piknik coy. Siap gerak. Pak. Nah, tadi yang saya lihat kemarin tuh di sini tempatnya. Nah, di sini ternyata ini lapangan tembak, coy. Tuh. Di sini tuh lapangan untuk menembak. Maunya tadi saya pikniknya di sana kan. Kita tebar makan gitu di sana. Oh, jadi seperti ini ya finish point kita untuk ride kali ini. Itu nggak tahu itu bisa tembus nggak ya? Coba kita tanya warga di sini ya. Permisi Bu, meriki tembus nggih? Tembus itu langsung. Tembus nggih? Muter meriki berarti nggih? Tidak ada makan itu. Becek margi Bu? Becek nggih. Ketemu Bu nggih? Nge. Kita lanjut lagi sekarang finish point kita ternyata itu lapangan tembak. Ini udah jam ya. Kita harus cari jalan yang terdekat untuk kembali ke jalan utama. Soalnya nih habis ini kita harus pelan-pelan naik motornya coy. Soalnya nih apa bau motornya tuh nggak enak ya. Kayaknya ada yang gosong atau gimana waktu kita tadi mau naik itu. Karena kondisi motor juga nggak memungkinkan, kita harus mencari jalan yang terbaik. Motor juga baunya sudah nggak enak cuy. Kalau kita paksakan nanti nggak bisa pulang nanti kan motornya mogok. Jadi seperti itulah checkpoint finish kita. Jadi kalau sebenarnya saya itu riding, kalau disuruh putar balik itu sebenarnya rada-rada suka nggak suka aja, tapi lebih banyaknya nggak suka gitu. Karena kita melewati jalan yang sama. Jadi kalau saya tuh sukanya riding ke beda, biar vibes-nya itu beda. Makanya ini jalur lain. Kita sekarang lewat di jalan Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat. Tuh jam segini tuh masih ada yang sepedaan nih cuy. Mereka kira-kira kemana ya finish point ini? Soalnya ini masih panjang banget nih jalannya. Dan kan sudah mau gelap ya. Kita sekalian sunsetan di jalan. Kita sudah meninggalkan Buleleng. Langsung aja sekarang kita masuk ke Kabupaten Jembrana. Di Jembrana ini ya benar-benar Bali Baratnya nih cuy. Jadi kalau masuk tadi kan sedikit ke barat, sedikit ke utara gitu. Tapi kalau di Jembrana ini memang Bali Baratnya. Oke coy, kita mau closing di sini aja. Ini kita ada di ayam betutu Gilimanuk, tepatnya di Men Tempeh Gilimanuk. Kita closingnya di sini aja. Tuh Ibu Negara udah beli betutu untuk saudara di rumah. Jadi terima kasih yang udah
nonton sampai akhir. Ingat jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya coy, untuk mendukung channel saya ke depannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah penyebutan tempat atau kata di video saya. Thank you. See you next video. Ciao.